Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sutina, kelas A SD 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video micro teaching kelas 4, tema 4 tentang berbagai jenis pekerjaan, subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 1. Saksikan terus ya. Pasti kalian sering sekali mendengar kata pekerjaan. Pekerjaan itu apa sih anak-anak? Ya, betul sekali. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan nafkah atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba sekarang kalian perhatikan wilayah tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah, ataukah wilayah pantai? Nah, biasanya yang tinggal di wilayah pegunungan, mayoritas pekerjaan masyarakatnya ada di bidang pertanian dan perkebunan. Kalau di wilayah dataran rendah, umumnya memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Jadi, mayoritas pekerjaan masyarakatnya lebih beragam seperti usaha kuliner, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah pantai, umumnya mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Anak-anak, jenis pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalian tahu tidak, apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang? Ya, benar sekali. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang hasil kerjanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang adalah suatu pekerjaan yang pekerjanya dituntut untuk memproduksi suatu barang dan dapat dipindah tangankan. Sekarang ibu punya contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama ada guru. Jasa yang diberikan guru adalah suatu pengajaran dan pendidikan yang akan bermanfaat untuk murid-muridnya di masa yang akan datang. Yang kedua, ada dokter. Nah, jasa yang diberikan dokter itu ialah dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit. Yang ketiga, ada polisi. Jasa yang diberikan polisi ialah pengayoman dalam masyarakat dan memberi rasa aman kepada rakyat Indonesia. Yang keempat ialah pengacara. Pengacara sendiri dapat membantu klien-kliennya dalam urusan hukum. Yang kelima ialah supir. Jasa yang diberikan supir ialah dapat membantu para penumpang menuju ke tempat tujuannya dengan menggunakan kendaraan roda 4. Ibu punya contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama, ada petani. Barang yang dihasilkan petani berupa tanaman padi. Yang kedua, ada nelayan. Barang yang dihasilkan nelayan berupa ikan dan biota laut seperti udang dan teripang. Yang ketiga, ada peternak. Barang yang dihasilkan peternak berupa daging hewan ternak dan telur. Yang keempat, ada mebel. Barang yang dihasilkan dari mebel berupa lemari, meja kayu, dan lain sebagainya. Yang kelima ialah koki. Barang yang dihasilkan berupa makanan siap saji. Sekarang coba kalian simak teks yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh.
Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh di daerah dengan suhu antara 14 sampai 15 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh daerah di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain Simalungun di Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Pohon teh berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapih dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah kalian menyimak teks yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh, Ibu punya pertanyaan yang pertama, di mana tanaman teh dapat hidup dengan baik? Dan yang kedua, sebutkan daerah perkebunan teh di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, bagaimana caranya agar tanaman teh dapat mencegah terjadinya erosi? Proses pembuatan teh yang dilalui cukup panjang. Nah, untuk pembuatan teh menjadi minuman, banyak pekerjaan yang terlibat seperti penanam teh, pemetik teh, pengemas teh, penggiling daun teh, dan supir pengangkut teh. Kalian tahu tidak, ternyata pandemi COVID-19 ini berdampak pada suatu pekerjaan. Menurut data penelitian kependudukan LIPI, banyak sektor-sektor usaha mandiri yang terhenti dan berdampak pula pada pekerja pertanian atau non-pertanian. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya membantu pemerintah untuk memutus tali rantai COVID-19 ini seperti selalu menggunakan masker, berjaga jarak, dan selalu mencuci tangan.